Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 7 orang, yaitu Aziz Fathur Rahman Mur, NIM 5373, Samuel Jari Hartako 5389, Faris Andi Muhammad 33, Halimatus Sa'diyah 5398, Nafal Zahab Adani 5414, Rifki Ahmad 5414, dan yang terakhir yaitu Lina Rahmati 5418. Nah, jadi di presentasi kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai algoritma penjadwalan. Untuk selanjutnya itu materi tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut. Baik. Pertama yaitu first come first serve atau FCFS. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO, queue atau antrian dengan prinsip first in, first out. Sesuai dengan waktu kedatangannya, proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Contoh permasalahan, preemptif. Proses dapat diinterupsi jika terdapat prioritas lebih tinggi yang memerlukan CPU. Non-preemptif. Proses dengan prioritas tinggi akan mengganti pada saat pemakaian time slice habis. Pada contohnya, setiap 10 menit prioritas dari masing-masing proses yang menunggu dalam queue dinaikkan satu tingkat. Maka proses yang memiliki prioritas 127 setidaknya dalam 21 jam 20 menit proses tersebut akan memiliki prioritas 0, yaitu prioritas yang tinggi. Semakin kecil angka menunjukkan bahwa prioritasnya semakin tinggi. Ada buah proses yang datang secara bersamaan, yaitu pada 0ms. P1 memiliki burst time 8 ms. P2 memiliki burst time 7 ms. P3 memiliki burst time 10 ms, dan P4 memiliki burst time 6 ms. Bila kita gunakan algoritma FCFS ini, maka analisisnya akan dijelaskan dalam Gantt chart sebagai berikut. Ketika CPU tidak mengerjakan sesuatu atau dalam proses 0, datang sebuah proses yang dinamakan P1 yang membutuhkan waktu penyelesaian yang berjumlah 8. Karena FCFS ini melakukan proses menurut kapan proses itu datang, atau yang bisa kita katakan sebagai proses antrian, maka proses selanjutnya akan dikerjakan setelah proses yang berada di depannya selesai untuk dikerjakan. Dijelaskan Mas Aziz tadi, tapi tadi proses P1 selesai dikerjakan di 8. Sementara itu ada P2, P3, dan P4 yang sedang menunggu untuk dikerjakan selanjutnya. Ketika P1 selesai dikerjakan di 8, maka akan dilanjutkan dengan pengerjaan P2 yang memiliki waktu pengerjaan sebesar 7. Sehingga proses P2 akan selesai dikerjakan pada posisi 15. P1 dan P2 sudah selesai pengerjaannya. Tinggal menunggu pengerjaan daripada P3 dan P4. Dan begitu pun selanjutnya sampai P4 selesai untuk diproses. Algoritma FCFS dalam prosesnya tidak mengizinkan sebuah penyalaan dari segi apapun. Dengan kata lain, algoritma FCFS ini bersifat non-preemptive atau tidak dapat dilakukan interrupt oleh proses lain. Walaupun proses yang menunggu memiliki prioritas yang lebih tinggi, algoritma ini memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut yaitu yang pertama, waiting time rata-ratanya cukup lama, dan yang kedua ialah terjadinya convoy effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Suman. Oke, selanjutnya Round Robin. Round Robin adalah salah satu algoritma penjadwalan yang digunakan dalam sistem komputer untuk membagi waktu, proses, atau sumber daya CPU secara adil di antara sejumlah besar tugas atau proses yang bersaing. Algoritma Round Robin telah menjadi salah satu pendekatan yang sangat populer dalam penjadwalan proses pada sistem komputer sejak awal perkembangan sistem operasi multiprogramming pada tahun 1960-an. Berikut adalah prinsip dasar dari algoritma Round Robin. Yang pertama, antrian. Setiap proses dimasukkan ke dalam antrian tunggu. Antrian ini diperlukan secara FIFO, freeze in, freeze out.
yang berarti proses pertama yang masuk adalah yang pertama kita layani. Dan masuk yang kedua, pengaturan waktu algoritma Roth-Robin menggunakan waktu kuantum yang tepat untuk setiap proses. Waktu kuantum ini adalah interval waktu yang diberikan kepada setiap proses untuk dieksekusi sebelum CPU dialihkan ke proses berikutnya dalam antrian. Yang ketiga, eksekusi bergantian. CPU secara bergantian dialokasikan kepada setiap proses dalam antrian selama waktu kuantum yang telah ditetapkan. Jika proses tersebut berhasil menyelesaikan eksekusi dalam waktu kuantum, maka proses tersebut dapat selesai. Namun jika proses tersebut masih membutuhkan waktu eksekusi lebih lanjut, CPU akan dialihkan ke proses berikutnya dalam antrian, dan proses yang sedang berjalan akan masuk kembali ke dalam antrian. Lanjut, Lauza. Keuntungan dari algoritma Roth-Robin antara lain, setiap proses mendapatkan bagian yang sama dari waktu CPU, sehingga tidak ada satu proses pun yang mendominasi sistem secara berlebihan. Algoritma ini memberikan respon yang cepat terhadap input karena setiap proses diberikan sejumlah kecil waktu CPU secara berkala. Dengan pengaturan waktu kuantum, algoritma Roth-Robin mencegah terjadinya kondisi starvation di mana beberapa proses mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Kelemahan dari algoritma Roth-Robin termasuk overhead yang mungkin terjadi karena perpindahan yang sering antara proses dan antara adanya potensi pemborosan waktu CPU karena konteks beralih yang terjadi saat beralih antar proses. Next. Selanjutnya adalah jenis SJF. Terdapat dua jenis SJF. Yang pertama ialah SJF kompetitif dan SJF non-kompetitif. Next. Shortest job first atau biasa disingkat sebagai SJF adalah algoritma penjadwalan yang memiliki proses dan waktu eksekusi terpendek untuk dieksekusi selanjutnya. Algoritma ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi, termasuk penjadwalan CPU, penjadwalan jaringan, dan penjadwalan tugas. Tujuan utama dari SJF adalah untuk meminimalkan waktu tunggu rata-rata dari semua proses yang sedang antri, dengan menyelesaikan proses yang lebih pendek terlebih dahulu. SJF memungkinkan proses lain untuk memulai eksekusi lebih cepat, sehingga mengurangi waktu tunggu mereka secara keseluruhan. Berikut adalah poin-poin penting mengenai SJF. Yang pertama ialah SJF bisa diterapkan dalam bentuk non-preventif maupun preventif. SJF dianggap sebagai algoritma penjadwalan yang optimal dalam hal meminimalkan waktu tunggu rata-rata. Dan SJF terkadang dianggap sebagai kasus khusus dari algoritma penjadwalan berbasis prioritas, di mana prioritas diberikan berdasarkan waktu pengerjaan proses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rifki Ahmad. Selanjutnya yaitu SJF non-preemptive. Cara kerjanya yaitu proses yang sedang dieksekusi dapat diinterupsi oleh proses lain dan waktu eksekusi yang lebih pendek. Proses yang terinterupsi ini kemudian dimasukkan kembali ke antrian dengan penyesuaian waktu yang tersisa. Namun keuntungannya yaitu meminimalkan starvation karena semua proses berpeluang untuk dieksekusi, memberikan fleksibilitas yang lebih baik dalam menangani proses dengan prioritas yang berbeda. Kerugiannya yaitu implementasi lebih kompleks karena membutuhkan mekanisme untuk menginterupsi dan melanjutkan proses. Overhead yang lebih tinggi karena adanya konteks switching atau pengalihan konteks antar proses yang lebih sering terjadi. Priority preemptive and non-preemptive. Algoritma priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu waktu, kemudian yang kedua memori yang dibutuhkan, dan yang ketiga banyaknya file yang terbuka. Yang terakhir
perbandingan antara rata-rata I/O burst dengan rata-rata CPU burst. Kemudian ada priority dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama yaitu prioritas statik atau static priorities, yang berarti prioritas tidak berubah dengan memiliki keunggulan yang mudah diimplementasikan dan mempunyai overhead yang relatif kecil. Dan kelemahannya yaitu tidak tanggap terhadap perubahan lingkungan yang mungkin menghendaki. Yang kedua yaitu prioritas dinamis atau dynamic priorities, merupakan mekanisme untuk menanggapi perubahan lingkungan sistem error operasi. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek setelah disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai lingkungan. Kelemahannya yaitu implementasi mekanisme prioritas dinamis lebih kompleks dan mempunyai overhead lebih besar. Overhead ini diimbangi dengan peningkatan daya tanggap sistem. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan Halimatus Sadiah. Oke, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari priority scheduling. Jadi keunggulannya itu biasanya memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai maksimal suatu kriteria yang diterapkan. Jadi solusi dari permasalahan ini adalah aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam QAW secara bertahap. Untuk kekurangannya itu adalah dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation, yaitu suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi darinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.